Ji, kita di mana ini Ji? Coba Jadi dijelasin. kita tuh sekarang ada di wilayah Desa Adat Tegal Tamu. Terus ini Puri Tegal Tamu dulu. Jadi Puri Tegal Tamu ini asalnya dari apa namanya? Ya dari Badung dulu, Badung di Denpasar sekarang. Di wilayah Tegal Badung namanya. Jadi keturunan di sini itu berasal dari wilayah Badung. Nah, Puri Tegal Tamu ini juga kalau misalnya diidentikan dengan salah satu tokoh Bali, Ida Pranandamadi Sidemen. Nah, Ida Pranandamadi Sidemen itu salah satu muridnya adalah keturunan raja di sini. Gitu. Jadi ini Bali Kukul ini, jadi ada kentongan itu dua. Ya itu namanya Ya itu Kukul namanya. Jadi Kukul. Kukul ini ada namanya Mas Kukul ini. Kalau bentar dan kalau bentir namanya. Kalau apa? Bentar dan bentir. Ki Bentar dan Ki Bentir. Jadi Kukul ini secara langsung dibuat oleh Ida Pranandamadi Sidemen dulu. Kulkul Gitu. ini ya. Ya, Kulkul atau kukul? Kulkul. Kulkul. Ya. Dan sikut apa namanya ukurannya itu secara langsung juga dibuat oleh Ida Pranandamadi Sidemen juga. Yang ini, fisik yang ini. Atau Fisik sudah yang pernah ini. diganti atau replikanya? Ini udah diganti untuk atapnya diganti. Kukul ini masih aslinya. Masih aslinya Ya, ya. ini juga masih aslinya. Gitu. Ini- Dulu ini tinggi Mas karena ada peningkatan jalan tuh aspal jadi masihnya segini dulu ini tinggi banget. Sekitar apa namanya 80 cm itu turun. Tinggi dia. Wah, gokil. Tuh. Ini fungsinya untuk apa? Bro? Fungsinya untuk misalnya kalau ada upacara dibunyikan, terus misalnya dulu kalau raja mau kemana dibunyikan, gitu. Jadi Ya pengganti lonceng mungkin di ya. lonceng, terus misalnya kalau ada musibah juga Mas, Oh, dibunyikan juga dia. ada misalnya perang dulu ya, ada serangan. Itu ya. Jadi itu apa namanya kodenya itu tergantung bentuk apa namanya bentuk pukulannya. Gitu. Oh, oke. Terus ini namanya Pemedalan Puri. Tapi ini Pemedalan Merajan. Jadi ini pintu masuk untuk ke tempat suci Purinya. Jadi di dalam itu ada Pura Pusah dan Pura Kawitan namanya. Gitu. Pura Kawisah itu apa? Pura Kawitan itu adalah puranya. Jadi masing-masing orang di Bali itu kan punya terah atau keturunan. Terus Kawitan ini sebagai leluhurnya mereka. Jadi pura untuk pemujaan leluhur. Oke. Gitu. Pura Kawitan namanya. Itu Wit itu artinya asal Mas dari kata itu wit. bisa diakses sama yang punya keluarga aja ya. Yang punya keturunan keluarga, yang di keturunannya. Kalau misalnya Keturunannya masyarakat aja. umum harus izin dulu sama. Oke. Gitu. Jadi ini pintu masuknya. Gitu. Kalau ini biasa di tempat orang Bali itu kan ada dua buto ini ya, buto. Ya, gitu. Kalau di Jawa kan buto ya. Betul ya. Ini apa Ji? Kalau di Bali ini namanya apa namanya bedogol istilahnya. Bedogol itu ya dua patung yang itulah yang menjaga wilayah pintu masuk itu. Gitu. Berarti ini kalau kita masuk itu harus izin kemana dulu nih? Nanti kita ke dalam langsung. Oh. Nah, gitu ya. Yang mana? Nih balik peninjau. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau masuk gitu, mau bertemu dengan orang di Puri, jadi mereka kesini dulu. Tapi itu secara Resepsionisnya. ya, budayanya resepsionisnya di sini. Iya. Terus tapi sekarang dialih fungsikan sebagai garasi dia. Oh, Gitu. saya kalau di Jawa itu juga ada temen, kalau ada tamu itu mereka nggak langsung masuk ke ruang inti. Ya. Jadi ada tempat singgahnya dulu, Ah. katanya supaya yang jahat-jahat Ya. atau misalnya tamu bawa sesuatu yang jahat itu dia Ya. diem di tempat itu gitu. Kalau dulu kalau misalnya di Puri itu Mas, ini kita diamnya itu di wilayah Jabesisi namanya. Jadi dulu ini adalah batu kerikil Mas. Jadi dulu zaman penjajahan Belanda itu ada kondisi bahwa kenapa di depan Puri itu, tanahnya Puri itu diisi banyak batu kerikil, karena biar ketika ada orang jalan tuh kedengeran dia. Kalau ada yang mau nyerang atau apa tuh, kedengeran dia gitu dari suara batu kerikil ini. Terus ini di atas, kita bisa masuk ke sini. Nah, ini biasa sajian orang Bali canang. Canang. Ini Ya. fungsinya untuk apa bro? Untuk apa namanya? Untuk balancing aja, jadi bersyukur ya. Oke. Jadi ini simbol-simbolnya dewa juga Mas. Kalau misalnya ini merahnya Brahma, apa namanya, kuningnya
apa namanya, Mahadewa, Putih Iswara, dan Wisnu ini. Jadi ini penempatannya kurang sesuai sebenarnya. Kalau penempatan yang benar tuh gini. Oke, dikoreksi dulu ini. Nah, Brahma itu di selatan, Wisnu utara, gitu. Sorry. Oh ya, gitu. Putih timur lah, gitu. Kayak gitu. Oke. Terus Dan itu selalu ada ya kalau di selalu rumah ada. Terus orang ini Bali. namanya Bali Tegah, Mas. Yang ini. Bali Tegah. Jadi Bali Tegah itu fungsinya kalau misalnya raja mau melihat masyarakatnya dari sini, dia dari atas ini. Oh, dia duduk di situ ya Duduk rajanya di situ ya. Jadi Dan dulu memang dipakai ini ya. memang dipakai ninjau dia, untuk ninjau gitu. Kalau Mas mau foto di sini boleh? Oke. Gitu. Ini tuh yang kamu ceritain tadi. Ya. Jadi anak rajanya itu, keturunan raja itu ada yang jadi pemangkunya Pemangku, ya, ada yang pendetanya. jadi fungsi untuk pemerintahan, seniman, ada yang jadi sastrawan dan lain sebagainya gitu. oke. Dibagi dia. Gitu. Fungsi-fungsi sosial lah itu. Iya, iya. Iya. Biar lihat langsung karyanya. Oh, ini ya. Ya. Ini otentik gini. Tapi Nah. Masih asli ini, Mas. masih asli Ya. ya. Gitu. Di sini Heeh. ada Itu. goresan-goresannya. Heeh. Ini apa? Terus langsung ada tulisannya? namanya di sana gitu. Itu yang aku oke. bilang tadi. Hmm, Masih aslinya. masih aslinya ya. Ya. Kurang lebih abad 18-19. Oke. Dibuatnya di abad 18-19 dulu. Ini pakai kayu apa, Pak? Pakai kayunya itu, aduh, nah itu aku kurang tahu tuh kayunya apa dulu. Enggak ini ya, enggak dimakan rayap ya. Enggak. Jadi di Bali tuh ada khusus, Mas. Jadi kayak prosesi biar kayu itu biar nggak dimakan rayap tuh gimana. Ada doa-doa khususnya gitu. Di namanya kayak istilahnya biar dia tuh nggak cepat dimakan rayap tuh kayu itu diurip namanya. Diurip tuh jadi kayu itu ada prosesi ritualnya dihidupkan dia. Oh, Gitu. jadi tetap hidup Ya, keyakinan di sini tuh kayak gitu. Termasuk tiang-tiang ini ada nanti ada apa namanya? Ada tulisan-tulisan khusus. Jadi kayak itu yang diyakini untuk menjaga bahwa makanya gimana caranya bangunan itu bisa kokoh ya. Tapi kalau misalnya dari segi arsitektur kan bentuk bangunan Bali ini limas dia. Jadi kalau misalnya ada gempa, dia akan gerak nih bangunannya, Mas. Oh, dia ngikutin ya. Ikutin dia deg 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 gitu dia. Saling menopang dia Nah, sering tiang-tiangnya. numpang dia. Itu keunggulannya salah satunya. Tiangnya pun ini kan lapis ini. Ya. Ada 1, 2, Gitu. berapa totalnya? Ini ada 8. 8 ya. Ya. Gitu. Kalau di Bali istilahnya saka kutus gitu. Nah, kalau di di Jawa kan ada tuh di pendopo-pendopo, bukan pendopo, apa namanya kalau yang bentuknya limasan juga, Di Joglo. joglo. Nah, Ya. kan ada tuh ada suku guru kan gitu tuh. Kayak gitu sama. Ayo. Nah, kita move. Kita pindah. Nah, ini yang tadi Panji bilang ya. Ya, itu Bali Tegah namanya. Balai Tegah, tempat raja duduk Ya. mengawasi rakyatnya. Untuk penyarikan. Jadi untuk mencatat apapun terkait dengan ada tamu masuk, ada tamu keluar, di siapa tamu yang di apa datang. namanya? Bali Kemar dia. Yang ini. Ini ya, ini fungsinya sebagai balai penyarikan dia. Ini yang di sini dicatat tuh. Oke. Semuanya yang masuk. Kunjungan gitu ya. Sama Ya. kayak kita misalnya kunjungan ke kantor Oke. kepala desa. Gitu. Oke. Ini udah masuk ke gedong awal gitu. Gitu. Jadi punggawa puri di sini dia. Tinggal ya. Ya, Sampai sekarang. sampai sekarang. Gitu. Terus ini Pemedalan Agung namanya, Mas. Yang ini. Ya, ini Pemedalan Agungnya. Jadi tempat raja kalau misalnya mau keluar lewat sini. Oh, enggak sembarang dia keluar ya. Nggak sembarang dia dari sini. Ini pintu khususnya dia. Bagusnya. Gitu. Pemedalan Agung. Ini kita ada di dibangunnya Walak. memang tahun berapa nih kira-kira? Kalau tahunnya sekitar tahun 60-an kalau nggak salah. 60-an kalau yang 40 ini. sampai 60-an. Nah. Tuh, jadi kita ini ada di wilayah Jawa Tengah namanya. Gitu. Ini Madya Mandala. Masuk ke kerajaan apa dulu ini? Kerajaan Tegal Tamu memang. Gitu. Salah satu kan jadi di Batu Bulan itu ada konsep manca, Mas. Jadi ada puri Batu Bulan. Ini salah satu bagian, bukan sih bagian kayak ke wilayah utama Mandala.
Kamu nggak lagi head kan? Enggak. Emang nggak boleh? Kalau head gitu. Kalau head sampai sini aja boleh. Oh. Nah, ini pegang di sini, pegang ini. Di ya ditahan, ya, dikencengin, serius. Bisa napas nggak itu? Bisa. Ya kan? Oke. Udah. Yuk Udah. kita lanjut. Aman. Yang mana? Di sini. Oke. Ini peristirahatan raja. Peristirahatan raja ya. Di sini ini gedung raja. Jadi raja di sini istirahat. Istirahat untuk tidur Ya, semalaman atau? semalaman. Itu siang. Terus itu hidup bernama Desidemen Mas. Di Oh, pojok. yang Fotonya. Itu muridnya di sampingnya. Itu yang lukisan itu beliau ya. Beliau. Ini Idam Desidemen, kemudian ini muridnya ya. Ya. Di mana petilasannya Di nanti Idam Desidemen? di belakang. Terus itu juga itu sama sebenarnya. Itu muridnya. Oke. Sisyanya. Itu kalau di Bali disebutnya itu guru nabi, ini sisyanya, itu istrinya. Oh, itu istri. Ya. Itu salah satu foto, kan ini salah satu keturunannya Majapahit, Arya Kencang. Yang mana? Arya Kencang Tegakori itu yang fotonya di atas. Oh, di atas itu kibang ya. itu Oh, ini keturunan Majapahit ya. Jadi di sini ini keturunannya Majapahit semuanya, keturunan Arya Kencang Tegakori gelarnya. Gitu. Itu ada orang suci di sini. Ada pendeta. Ini patung ini merujuk ke tokoh siapa atau memang? Tokohnya ini simbol? Ida Resi Agung Tegal Tamu itu. Oh, Nah, gitu. Ya, apa namanya? Sisyanya atau muridnya Ida Purnama Desidemen. Oh ya. Gitu. Sekarang ke Bali Tegah ya. Oke. Tempat Raja Ninjau. Gitu. Bali Tegah. Nah, agak berantakan. Jadi ini dia. Di sini. Jadi sini ya dulu di depan ini pasar, Mas. Di sana pasar. Dari sinilah raja ngelihat Keramaian, ramainya aktivitas. aktivitasnya. Gitu. Bali Tegah. Di dalam ini tempat istirahat juga. Nggak, di dalam ini tempat menyimpan apa Pusaka. namanya? Bukan pusaka. Lebih pada buku-bukunya raja. Tapi bukan kitab. Buku ya. Ya, buku-buku. Kalau ini ditali pakai tali warna putih ini Putih. simbolnya apa? Sebenarnya bukan ada simbol gimana sebenarnya. Kalau di Bali itu sebenarnya nggak ada gembok-gembok gini, Mas. Cuman ini aja dua gitu. Oh, ditali gitu ya? Ya ditali, diikat. Bahkan nggak ditali gitu. Ya, karena kan ada penjaga-penjaga. Iya. Abdi dalam kayak di Jogja. Iya, iya. Nah, ini salah satu keturunannya dulu. Ini siapa? Ini Ida Peranda yang tadi di foto itu, Ya. muridnya Ida Peranda Desidemen. Nah, ini dari baris dulu. Ini sedang nari ya? Ya, saat nari dulu. Beliau gitu. Inilah Bali Tegah. Bali Tegah. Ini juga barong ya? Itu Serang namanya Bukan. kan kalau yang di Kori itu, Ya. itu namanya apa? Sorry. Bomo namanya. Yang ini ya? Bomo ya, Bomo. Jadi Bomo itu fungsinya untuk menghubungkan apa yang ada di luar bisa diserap dengan apa yang ada di dalam. Oke. Kepala ini sebagai bahwa semua hal yang terjadi di luar itu diketahui oleh yang ada di dalam. Makanya ada dua kepala Bomo di antara Kuri ini. Kalau ini juga kayak gitu. Ini tapi namanya Sai dia. Jadi ornamen ini pengaruhnya Cina Mas sebenarnya. Oh. Makanya bentuknya itu Iya ya. ada Maksudnya sedikit warna juga. nuansa Cina ya. Kemasan. Ada pengaruh Cina dulu juga. Tuh. Kalau swastika ini ya? Ya swastika simbol kehidupan, perputaran kehidupan, kehidupan ya.
gitu. Keseimbangan juga swastika. Nah, ini kan juga pengaruh-pengaruh Cina. Ya makanya tadi kok ada kayak piring-piring Piring-piring ya. oriental Cina gitu. Ah, Kayak gitu. tatakan gitu ya. Ya. Kemana kita ini? Kita sekarang ke utama mandalanya, ke kawitannya. Oke. Makanya kita pakai Iya. ini ya, Kain. pakai kain. Karena tempat Nah, suci. ini ornamen-ornamennya, jadi setiap lubang atau misalnya jendela, pintu pasti ada ornamen sai. Supaya orang dalam tahu apa yang terjadi ya, luar yang ya. terjadi. Gitu. Nah, jadi kita sekarang masuk ke utama mandalanya. Terus ini adalah Merajaan Alit namanya. Ini untuk Merajaan Alit untuk tempat sembahyangnya raja. Oh, yang ini. Ya, keluarga Puri sembahyangnya di sini. Kayak gitu, Mas. Kalau setiap hari itu sembahyangnya di sini. Ya, sembahyangnya di Kalau sini. untuk pura besar kayak di luar itu untuk hari besar, hari Ya, raya ya? Ya, untuk hari raya. Terus, nah, ini dia silsilah keturunan Purinya. Iya, Jadi, iya. dari sini boleh bisa Silsilah. Kayak dalam tradisi Arab Ya, juga itu mereka kayak ada silsilah. family tree-nya ya. Gitu. Pakai aksara Pakai Anacaraka tulisan ya? Bali ya, Anacaraka. Aksara Bali. Terus ini apa namanya? Ini adalah peralatan untuk kependetaan. Iya. Kependetaan. Jadi inilah peralatan-peralatannya. Karena sampai sekarang ini tempat tidurnya pendetanya. Ida Pedanda ya, di sini tempat tidurnya. Selalu di sini ya. Selalu di sini tempat tidurnya. Gitu. Wangi banget ini. Ya. Nah ini namanya, ini tongkat-tongkat yang dipakai Oh ya, pas Ya. untuk acara keagamaan. Ya. keagamaan ya, dipakai Ida Pedanda gitu. Tempat menyimpan pusaka-pusaka Puri. Oh, pusakanya semua ada di sini Ada ya. situ pusakanya, ada barong, Kayak perlengkapan permatanya itu juga di sini. permata juga di sini semua. Gitu. Oke. Kalau yang ini sapi yang warna hitam ini biasa kalau ada orang ngaben ya? Nah ini karena sebenarnya ini simbolnya Trimurti Mas. Jadi barongket ini simbolnya Siwa, sapi simbolnya Wisnu, barong macan itu simbolnya Brahma. Gitu, simbol Trimurti gitu. Terus kalau ada Yang di belakang? ada yang di belakang, ada barong landung namanya. Barong landung itu munculnya dari mitologi dulu antara Jayapangus dan Kancingwi, yang raja Bali yang dulu menikah sama keturunan Cina. Ya makanya itu ya. Ya, jadi kan ada apa namanya, motifnya itu kayak Iya. matanya sipit, warna kulitnya putih gitu ya, itu dia. Oke. Terus kalau misalnya di sini juga ada rangdenya, ada 3 rangde. Tuh, tapi Oh iya. Iya. ya, ada Ini 3 berarti udah dibuatnya dari sejak lama sekali. Sudah ya? lama, Mas, Kayak gitu. apa ornamen-ornamen di Iya, dalam. iya. Sama kayak kayu ini turun temurun ya. Ya, turun temurun dia dari beberapa generasi. Ini pusaka-pusakanya. Wah, luar biasa ini. Ini Nah, dan gimana tetap caranya ada itu sai di supaya atas. antar generasi itu tetap ini Ya, tetap eksis dan Tetap eksis itu. iya. memerhatikan. Karena ada pembagiannya Ji ya. Maksudnya anak ini untuk akademisi, Ya. ini untuk ini. Jadi tetap untuk ada yang fokus pewarisannya itu pewarisnya loh. itu udah fokus. Untuk merawat budaya. Kalau Terus, ini Ini patung apa? patung topeng tua namanya. Nah, gitu. Patung patih yang sudah berumur gitu. Ini dia patungnya. Terus ini pura-pura ini namanya apa? ini Pura ini kecil. ini pelinggih. Ya, Pelinggih. ini pelinggih ibu namanya. Pelinggih ibu. Terus itu ada pelinggih rong telu namanya. Jadi rong telu ini untuk memuja leluhur Oke. gitu, rong telu. Terus Untuk mendoakan leluhur Ya, juga ya. yang kanan untuk leluhur laki-laki, yang kiri untuk leluhur perempuan. Jadi misalnya kayak anggota keluarga di sini mau sembahyang, itu nggak bebas milih ya, ada bagiannya sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau misalnya difokuskan untuk pemujaan leluhur, Oh, ini dia tergantung motif ritualnya ya. motif ritualnya. Terus kalau misalnya ada juga yang secara bersamaan gitu.
Oke. Jadi semakin ke sini pemujaannya itu semakin tinggi mas gitu. Oh. Ini juga penggih itu udah yang aku bilang penggih ibu Iya. gitu. Jadi yang melahirkan terus Hmm. ini pemujaan kepada Empu Kuturan. Oh, Empu Kuturan. Makanya ini. ada apa namanya? Ada simbol Yang sekarang jadi nama menjangan kampus ini. kan? Ya, Empu Kuturan. menjangan. Simbol menjangan. Ya, ini Meru Tumpang Tiga yang mengartikan bahwa Yang mana? ini Meru Yang Tumpang ini? Tiga ada atapnya bertumpuk tiga. Oh, Nah, mungkin itu- dari sini lebih jelas. Apa simbol apa? Simbol bahwa apa namanya? Tempat suci ini adalah tempat suci untuk pemujaan kekawitan atau pemujaan kepada leluhur yang apa namanya kan jadi ada tingkatan-tingkatan leluhur tuh. Hmm. Jadi Tumpang Tiga ini salah satu Meru Tumpang Tiga ini salah satu pemujaan untuk leluhur kawitan. Hmm. Terus ini ada Meru Tumpang Tujuh, Yang ini pemujaan tumpang tujuh kepada ya? Dewa Wisnu sebagai apa namanya yang berstana di Pura Pusah karena di sini juga pemujaan kepada Wisnu juga ada gitu Pura Pusah. Kalau ini Padmasana. Padmasana ini pemujaan multifungsi untuk siapa multifungsi, siapa dewa yang akan difungsi ya apa dipuja. Oh, iya. Nah, lewat ini Ini Padmasana. ada, aku cuma taunya Ganesha. Ganesha itu ada Siwa. Tengah Siwa. Nah, terus Oke, itu yang- ya itu pada apa namanya Parwati. Parwati. Ya.